Mas, budaya Aceh tuh ada apa aja sih? Apakah sangat menarik gitu apa gimana? Oh ya, budaya Aceh itu sangat menarik ya. Budaya Aceh itu sangat terkenal karena Oke Mas, ini ada budaya Aceh terkenal karena tradisi agama Islam, apakah benar? yaitu Selain seni pertunjukan yang lain, seni pertunjukan yang apalagi sih yang bagus gitu, yang menarik gitu? Oke Mas, selain yang tadi, yang dibahas tadi, makanan apa sih yang ada di Aceh gitu? Oke Mas, ini makanan Aceh apa sih yang terkenal banget gitu? oh ya, ada ya makanan Aceh yang terkenal, yaitu adalah Oke Mas, tradisi upacara apa sih yang masih berlangsung hingga saat ini? tradisi yang masih berlangsung saat ini yaitu Oke di antara Mas, tadi kan budaya-budayanya ya. Saya mau nanya dong dari luar budaya, kenapa sih Aceh tuh pengen misah gitu, atau gerakan Aceh Merdeka? Oke Mas, itu latar belakang gerakan Aceh Merdeka tuh apa sih Mas? latar belakang kebijakan gerakan Aceh Merdeka adalah Oke Mas, bagaimana sih Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian? Cek daun nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bersama. Kali ini saya akan mewawancarai tentang kebudayaan Aceh yang sangat menarik, menambah ilmu pengetahuan. Kita langsung saja panggil orang Aceh langsungnya. Oke, silakan masuk. Oke, ini dia orang Aceh aslinya. Oke Mas, budaya Aceh tuh ada apa aja sih? Apakah sangat menarik gitu apa gimana? Oh ya, budaya Aceh itu sangat menarik ya. Budaya Aceh itu sangat terkenal karena budayanya dan kekayaan seniannya. Seni Aceh terutama ditunjukkan dalam bentuk seni pertunjukan dan seni rupa. Seni pertunjukan antara lain tarian, musik, dan teater yang biasanya disajikan dalam acara-acara adat, perayaan keagamaan dan perayaan kebudayaan. Oke. Terus juga ada beberapa tarian khasan dari Aceh, antara lain adalah tari saman ya, pasti tahu kan? Oke. Dan juga ada tari ratoh atau duek, dan tari sedati. Nah, itu dia ilmu baru. Ya, tarian-tarian ini biasanya dilakukan oleh dalam rangkaian upacara, adat pernikahan dan acara keagamaan. Selain itu, musik tradisional Aceh juga sangat terkenal dengan bentuk musik khasnya ya, adalah lagu yang biasanya dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Nah, Dengan diiringi oleh alat musik tradisional seperti rebab, tuh, sarupe, tuh. dan gendang. Nah, tuh ada 3. Oke Mas, ini ada budaya Aceh terkenal karena tradisi agama Islam, apakah benar? Oh ya, itu sangat jelas sekali karena kita udah pernah sering lihat kan ada tentang cambuk ya kan. Tentang Cambuk. pelecehan di Aceh juga. Iya. Ya, budaya Aceh juga terkenal karena tradisi dan adat agama yang kuat. Agama Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh. Oke. Dan Aceh dikenal sebagai daerah istimewa di Indonesia karena hukum syariah yang diterapkan di sana. Adat istiadat juga masih dijaga dengan baik di Aceh, terutama dalam upacara perkawinan dan pemakaman. Oh, gitu. Oke. Mas, selain seni pertunjukan yang lain, seni pertunjukan yang apalagi sih yang bagus gitu, yang menarik gitu? Iya, di Aceh itu ada seni rupa ya. Selain seni pertunjukan, Aceh juga memiliki seni rupa yang unik. Seni rupa Aceh biasanya ditemukan dalam bentuk ukiran, sulaman, dan anyaman. Kain tenun khas Aceh yang sejenis dengan songket juga terkenal karena keindahannya dan banyak digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Oke Mas, makanan Aceh apa sih yang terkenal banget gitu sampai luar daerah gitu? Apa aja sih? Nah, jadi makanan Aceh itu terkenal karena rasanya yang kuat dan pedas, yang disebabkan oleh penggunaan rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, jahe, kapulaga, kayu manis, dan beberapa bumbu lainnya.
beberapa hidangan khas Aceh yang terkenal antara lain adalah mie Aceh, nasi gurih, ayam tangkap, dendeng Aceh sayur blek gulai ikan semilang, jeruk drien, kuah belangong, kari kambing, si itik, kari bebek, dan masih banyak lainnya. Oke Mas, tradisi upacara apa sih yang masih berlangsung hingga saat ini? Oke, tradisi yang masih berlangsung saat ini yaitu diantaranya ada upacara pesijek, mega, kendari, berurat, ritual sawah suku Klet, upacara rebab, upacara uret tulak bala, hingga kenduri pangule. Semua upacara tersebut memiliki keunikan dan tujuannya sendiri. Nah, saya akan membahas nih upacara-upacara tersebut. Yang pertama adalah pesijek, dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur atas dikaruniakannya sesuatu. Megang adalah tradisi menyembelih hewan kurban setiap 3 tahun sekali, untuk dibagikan dan dinikmati bersama dengan kerabat. Kenduri berut adalah pengajian di malam nisfu Syaban. Ritual sawah Klet adalah upacara yang dilakukan sebelum proses penanaman sawah dimulai. Nah, yang selanjutnya ada rebab. Rebab adalah tradisi menjadikan kamar yang ditinggali orang yang baru meninggal menjadi ruangan sakral selama beberapa hari. Tulak bala seperti namanya adalah kegiatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari musibah yang terjadi di akhir bulan Safar. Kenduri pangule dan terakhir adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rentang waktu 3 bulan berturut-turut, yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadil Ula. Oke Mas, tadi kan budaya-budayanya ya. Saya mau nanya dong dari luar budaya, kenapa sih Aceh tuh pengen misah gitu, atau gerakan Aceh Merdeka? Iya itu sering banyak banget dibahas ya. Nah, Saya sama teman-teman saya juga, woi Aceh sono pergi, udah bukan negara Indonesia. ya. Nah, jadi gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa kepada pemerintah. Nah, Tengku Hasan Djiro atau dikenal dengan Hasan Djiro melalui persyaratan yang dilakukan perbuktian Halimoh kepada Paji. Pada gerakan Aceh Merdeka lahir pada tanggal 4 Desember yang menyuruhkan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Oke Mas, itu latar belakang gerakan Aceh Merdeka tuh apa sih Mas? Latar belakang kebijakan gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam. Jadi kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Pemerintah pusat saat itu disebut sentralistis ya, yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Sayangnya saat itu cara mengatasi gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat, hingga muncullah perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini justru merugikan kedua belah pihak yang menelan banyak nyawa sebanyak hampir 15.000 jiwa. Oke Mas, bagaimana sih Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian? Nah, jadi Indonesia dengan GAM itu untuk mencapai perdamaian menyepakati kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Yang pertama adalah tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua adalah tentang amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat. Yang ketiga adalah tentang pengaturan keamanan. Yang keempat, yang kelima pembentukan misi monitoring Aceh. Yang keenam adalah tentang penyelesaian penyelisihan. Jadi itu cara Indonesia untuk berdamai dengan GAM. Oke Mas, itu aja yang saya dapat tanyakan. Sangat menarik dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu aja ya Mas. Makasih Mas. Kalau saya merepotkan Mas gitu. Tidak apa-apa. Oke, makasih Mas. Saya juga senang ingin mengenalkan budaya Aceh kepada orang luar. Oke. Ya, makasih ya Mas. Ya, saya pamit dulu ya. Ya oke Mas. Oke. Hati-hati Mas.